kita akan melaksanakan fokus grup discuss implementasi kurikulum Merdeka. Pertama yang ingin saya sampaikan diskusi saat ini adalah tidak bersifat teoritis semata, tapi saya ingin menggali pertama apa yang telah dialami oleh teman-teman seputar tentang implementasi kurikulum Merdeka, atau bagi yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka nanti bisa menyampaikan apa yang diketahui tentang kurikulum Merdeka. Itu bisa tentang apapun, tujuan, perangkat, maupun yang lainnya. Atau yang lainnya adalah kalau belum implementasi, belum sedikit banyak tahu, nanti bisa bertanya di forum ini apa yang diharapkan teman-teman seputar implementasi kurikulum Merdeka. Itu adalah kisi-kisi FGD kita tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nanti saya akan di tengah-tengah bisa memberikan review bagaimana koneksitas antara filosofis, antara semangat, antara teoritis, semangat kurikulum mereka dengan pendidikan inklusif. Oke, untuk itu sekarang saya, kalau kemarin sudah tampil Bu Tantri, ya Bu Novi, Pak Agun dan yang lainnya, saya sekarang minta Pak Yuharjo untuk tampil memandu FGD implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak, saya berikan mandat kursi narasumber untuk memandu diskusi. Bapak mungkin tidak sebagai narsum, tapi bahwa itu nanti membuka forum diskusi, melemparkan kepada teman-teman siapa yang mau menyampaikan best practice, pengalaman apa yang telah dilakukan di sekolah tentang kurikulum Merdeka, atau juga bisa bertanya, sharing siapa yang bisa memberikan literasi tentang apa yang dipahami tentang kurikulum Merdeka. Yang ketiga, bisa menggali, nanti Pak Yuharjo melemparkan kepada kelas apa yang diharapkan tentang kurikulum Merdeka. Berarti saya akan di tengah-tengah akan memberikan mungkin sedikit review tentang koneksitas antara kurikulum mereka dengan pendidikan inklusif. Untuk itu saya sampai jam 11 lebihnya, 11.30 saya berikan kepada Pak Yuharjo tampuk kelas ini untuk memimpin FGD kurikulum Merdeka. Mengapa Yuharjo dari Bengkulu? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak Ais dan Mbak Amira dan teman-teman semua yang hadir. Pada kali ini saya diamanahkan untuk memandu diskusi kita tentang kurikulum Merdeka. Ada dua yang perlu kita ambil informasi dari teman-teman semuanya. Yang pertama tadi, apa yang telah dilakukan. Ini tentu saja bagi yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, harapan bagi kita terhadap kurikulum Merdeka ini. Saya kira dua itu tadi Pak Ais ya. Baik, pertama barangkali saya mungkin minta teman-teman ya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya,
Good. Iya, untuk betul. ya boleh apa ya, raise hand boleh ya, biar nanti kan fokus ya. Kalau yang bagi teman-teman yang belum melaksanakan mungkin agak belum banyak tahu tentang makhluk baru ya, kurikulum merdeka ini ya. Maka kami persilakan bagi yang telah sekolahnya telah melaksanakan kurikulum merdeka untuk raise hand ya. Silakan. Saya catat. Silakan, jangan ragu-ragu. Karena termasuk di sekolah saya juga belum melaksanakan kurikulum merdeka, dan insya Allah akan melaksanakan kurikulum merdeka beguyur, kata Ibu Rihasna, nih tahun depan, tahun pelajaran depan ya, tahun 2023 2024 ya. Silakan teman-teman. Siapa yang kalau Bu Tantri sudah kurikulum merdeka atau belum? Belum, Mbak. Baru kelas 1 sama kelas 4. Kelas saya belum. Kelas 1 dan kelas 4, Pak. Ya. Berarti sudah ya? Iya, baru belajar. Baru itu kelas 1 dan Oke. yang lain belum. Baik, saya daftar dulu ya. Bu Tantri sudah ya? Sudah mulai? Belum, Mbak. Baru kelas 1 dan kelas 4. Belum ya? Kalau di Bandung itu memang khusus Ya, kelas 1 dan kelas 4. Besok kelas 2 dan kelas 5. Lanjut Ya kelas sudah mulai 6. artinya kan? Seperti itu. Iya, Berarti saya sudah di kelas mulai 2. juga berarti ya? Tapi saya di kelas 2, jadi saya belum Oh, menerapkan iya. humor gitu. Minimal kan ada bisik-bisik tetangga ya. Oh iya, benar, Mbak itu. Oke, lagi Bu Endang, Bu. Endang. Sama saya sudah mulai kelas Ya. 1 dan 4. Baik. Dia masih tahap belajar karena masih hal yang besar. Ya, kalau saya kan sama sekali belum menggunakan kurikulum merdekanya. Pak Denny mana Pak Denny? Ya boleh. Tadi sudah memulai kurikulum merdeka walaupun baru kelas 1 dan 4 ya, Ibu Novita, Bu Tantri dan Bu Endang. Jadi ini 3 ini sebagai pembuka diskusi kita pada hari ini. Silakan, mana yang mau duluan memulai? Gimana Ibu Endang memulai? Silakan. Ya, terima kasih Pak Iraja. Sedikit sharing ya di sini kalau untuk kurikulum merdeka. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau kelas ini agak riuh karena ini saya di dalam kelas dan ini murid kelas 1. Di keriuhannya masih seperti anak-anak TK. Jadi mungkin masih belum terlalu bisa dikondisi. Kalau menurut pengalaman saya yang sudah saya alami dan sudah saya jalani saat ini, karena juga saya di sini posisi di kelas 1 juga ya, jadi saya memang mengalami hal yang pertama kali untuk kurikulum merdeka. Untuk di pembelajarannya sendiri, menurut di setting atau dibuat kita belajar sebagai guru, kita belajar untuk memerdekakan anak-anak dalam belajar. Maksudnya memerdekakan anak-anak itu dalam belajar bukan terus kita membebaskan anak mau belajar atau tidak. Itu tidak seperti itu, tetapi kita memberikan fasilitas pembelajaran ke anak-anak biar anak-anak itu fun dalam belajar,
dalam menerima pelajaran dengan suasana hati yang senang tanpa ada rasa tekanan sedikit pun. Tapi apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu bisa kita peroleh. Nah, sedikit gambaran kalau kurikulum merdeka yang saya tahu itu seperti itu. Jadi kita memang memerdekakan anak-anak dalam belajar, tapi dengan target, dengan tujuan yang memang sudah kita buat. Nah, cara pembelajarannya seperti apa ya? Sekreatif kita sebagai guru, terutama kayak saya kelas 1 itu saya juga harus bagaimana caranya saya membuat media pembelajaran, memberikan materi pelajaran ke anak sesuatu yang memang menarik buat mereka agar mereka tertarik untuk belajar tetapi tanpa ada rasa tekanan, dan apa yang saya inginkan dari mereka bisa saya dapat. Itu gambaran untuk pembelajarannya. Kalau untuk pelajaran-pelajaran yang disampaikan memang seperti kembali ke waktu zaman kita kurikulum KTSP. Jadi masuknya di pelajaran semua, jadi di mapel-mapel. Jadi tidak seperti tema. Kalau di tema kan kita sekali tatap muka kita mix, bisa matematika dan bahasa Indonesia, kemudian matematika dengan PJOK kita mixkan dan kita sampaikan. Kalau untuk kurikulum merdeka ini kita kembali lagi ke materi pelajaran masing-masing, matematika ya matematika, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Mungkin sedikit gambaran kalau yang saya tahu seperti itu. Dan untuk modul, kalau dulu adanya RPP kalau di kurikulum 13, ya sekarang kalau di kurikulum merdeka istilahnya bukan RPP tetapi modul aja, tapi isinya sebenarnya sama, hanya istilahnya yang berbeda. Mungkin itu sedikit gambaran kalau yang saya tahu, mungkin ada yang bisa menambah. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang yang telah menyampaikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka memerdekakan anak-anak atau peserta didik kita, kemudian kita memfasilitasi agar anak itu enjoy atau fun dalam belajar, walaupun tentu tujuan pembelajaran yang kita sampaikan juga harus tercapai, dan di sana dibutuhkan kreativitas kita sebagai guru. Kemudian kurikulum ini mirip seperti KTSP karena kembali ke mata pelajaran kembali ya. Istilahnya istilah-istilah yang ada itu berbeda, artinya ya casingnya berbeda ya, cuman substansinya tetap sama, yaitu dari Bu Endang. Kemudian ditambahkan dikit harapannya tadi Bu Endang. Harapannya ya, harapannya untuk di kurikulum panggil udah dengar. Sebenarnya sama Topi. Sama sih seperti saat kita kurikulum Topinya 13 namanya kita sebelum ini, ya harapannya bisa berlanjut aja. Jadi kalau ini memang kembali ke kurikulum merdeka ya harapannya besok di atasnya, ini tahun ini insya Allah kalau berlanjut berarti ditambah kelas 2 dan kelas 5, nanti tahun depannya lagi ditambah kelas 3 dan kelas 6, jadi akhirnya total menjadi kurikulum merdeka. Semoga seperti itu bisa, jadi jangan sampai berganti lagi kurikulum karena belum sampai penyesuaian nanti sudah ganti-ganti lagi. Harapannya seperti itu, biar kita sebagai guru juga tidak terlalu bingung memberikan materi. Itu Pak. Baik Bu, ada kontinuitas, artinya berlanjutan, jangan hanya mencoba di kelas 1 dan 4 saja Bu ya. Dan harapannya memang kita semua di sini mengetahui paham dengan kurikulum merdeka ini. Terima kasih Bu Endang ya, sudah menyampaikan pengalamannya walaupun baru 1 tahun ini ya, melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Saya lanjutkan kepada Ibu Tantri ini, nah ya, silakan Bu Tantri.
Terima kasih Pak Yoharjo. Kalau sepengetahuan saya itu masih sebatas teori ya Pak, karena saya belum menerapkan kurmer. Jadi yaitu dapat dari bisikan-bisikan saja yang dari saya ketahui ketika saya ingin tahu apa sih sebenarnya kurmer itu gitu. Jadi mungkin banyak sekali kekurangannya. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum ke-11 yang diterapkan di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di kurikulum Merdeka itu ada tentang profil Pancasila yang ada 6. Itu beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Terus nanti ada panen raya. Terus pelajarannya itu nanti permapel. Lalu apa lagi ya yang saya tuh yang baru sepenggal itu yang saya tahu. Terus nanti ada tentang CP, ada tentang tujuan pembelajaran, ada elemen, ATP, silabus, modul ajar. Itu sendiri saya karena belum mengalami, jadi saya belum begitu paham Bapak. Nah, jadi saya baru tahu sampai situ. Insya Allah tahun depan nanti kan biasanya ada di kelas pelatihan kurmer, karena nanti ke tahun depan kan kelas 2 sudah kurmer gitu. Untuk rapat, untuk penilaian saya belum paham Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Harapannya Bu dengan kurikulum Merdeka ini apa harapan Ibu, baik jangka pendek maupun jangka? Kalau harapannya saya tetap satu Bapak. Jadi saya mengutamakan tentang pendidikan karakter terhadap anak. Karena sekarang itu banyak anak cerdas, pintar, tapi adabnya dan perilakunya itu masih di bawah rata-rata. Itu yang saya sayangkan. Seperti itu. Sepakat ini kayaknya. Ya memang adab atau sikap karakter ya itu memang harus walaupun berbeda kurikulum, walaupun dengan ilmu yang tinggi, tetap yang pertama adalah pendidikan karakter itu nomor 1. Jadi tidak hanya dari ketika kita belajar, tidak hanya menyampaikan ketika di sekolah, tapi semua aspek mata pelajaran semua diterapkan benar-benar fondasi dasarnya adalah karakter, adabnya anak seperti itu. Terima kasih Bu Tantri. Ya, luar biasa harapannya. Terima kasih. Itu. Ya, memang disampaikan di sini ibarat kita bertamu dengan ke tempat saudara kita kan. Kan sering dikatakan hanya kopi hanya minuman gitu kan. Jadi memang hanya keluar yang nggak usah repot-repot gitu kan, keluarkan yang ada aja gitu kan. Jadi kalau ada susu keluarkannya kan, kalau ada kue sisa lebaran ya keluarkan kue sisa lebarannya. Ya yang ada saja ya, nggak usah repot-repot. Kemudian kita lanjutkan ini ke Bu Novita, silakan. Di mute Bu. Oh ya, sudah terdengar Bapak. Mohon maaf saya ada di kelas, jadi ini agak ramai ya. Baik, untuk kurikulum Merdeka yang kami laksanakan, kami juga masih belajar banyak ya Pak. Masih banyak pembenahan di sana sini. Kemudian untuk yang berubah adalah mungkin hanya istilah-istilahnya. Misalnya seperti CP itu sama dengan KD yang ada di kurikulum 2013. Nah, CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik tiap fase. Jadi ada setiap fasenya CP itu disusun di setiap mata pelajaran. Nah, kemudian pemerintah itu sudah menetapkan tujuan akhir dari fase dari CP itu dan waktu. Nah, nanti sekolah itu punya keleluasaan ya dalam membuat kurikulum. Ada mandiri berbagi, mandiri berubah, dan ada beberapa yang saya nggak hafal ya. Jadi
Jadi kemudian untuk fase itu sendiri ada yang pertama itu kalau pas kelas SD kelas 1 dan kelas 2 itu fase A. Kemudian kalau kelas 3, kelas 4 itu fase B. Fase C itu kelas 5, kelas 6. SMP itu dari kelas 7 sampai 9 itu fase D. Kemudian SMA kelas 10 itu fase E dan SMA kelas 11 sampai 12 itu fase F. Nah, di Bantul itu sendiri sudah ada sekolah-sekolah yang sudah sudah ditunjuk untuk menjadi piloting project untuk sekolah dengan kurikulum Merdeka. Sementara kalau di tempat kami untuk mengikuti seperti itu. Begitu Pak. Kemudian ada lagi untuk cirinya itu terlihat pada P5 Bapak. Ya, P5 itu diharapkan bisa menumbuh kembangkan karakter dari anak itu sendiri. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tantri ya, ada nanti di akhir semester itu ada seperti untuk menunjukkan hasil-hasilnya selama kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian untuk penilaiannya juga hampir mirip Bapak di tempat kami karena kurikulum yang lebih luas itu tadi. Hanya yang menjadi agak bingung karena kita diminta untuk mandiri setiap sekolah, tetapi kita juga harus pusingnya adalah di akhir ini yaitu ASPD untuk kelas 6-nya nanti bagaimana. Kita belum tahu bagaimana untuk penilaian dan menyamakan dari nilai misalnya dari kelas 4 kemudian di kelas 5 itu juga kita masih banyak perubahan. Begitu Bapak Yuharjo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Harapannya ini gimana? Selalu ada harapan. Oh, baik. Untuk harapannya semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini setiap sekolah bisa melaksanakan tujuannya, visi misinya sesuai dengan latar belakang para murid dan juga sekolah itu sendiri. Karena di sini kita menggunakan kalau dulu adalah muatan lokalnya yang ada di sekolah tersebut dimunculkan supaya nanti bisa menjadikan anak-anak mewujudkan P5-nya, misalnya kehidupan yang berkelanjutan seperti itu, dan memperbaiki akhlak juga kepandaian dan tidak hanya ilmu saja yang diperoleh tapi juga keterampilan untuk di masa depan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Jadi dengan diskusi ini semakin terkuat bagaimana makhluk yang bernama kurikulum Merdeka ini. Dari Ibu Novitasari barusan kita mengetahui bahwa di kurikulum Merdeka itu ada namanya, kalau di SD ada 3 fase ya, fase A, B, C ya. A kelas 1 dan 2, B kelas 3 dan 4, dan C fase C kelas 5 dan 6. Kemudian ada pilihan, memang saya diamanahkan juga kemarin oleh kepala sekolah mewakili beliau untuk memilih. Kalau tidak salah yang tadi mandiri semua, tetapi ada mandiri belajar. Mandiri belajar itu kurang lebih masih melaksanakan kurikulum lama, kurikulum 2013, dan mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga namanya mandiri berubah.
Nah, kalau mandiri berubah, ini langsung ya kita menerapkan kurikulum merdeka ya. Kemudian kalau sudah mandiri berbagi, itu sudah lebih tinggi lagi atau yang paling tinggi, di mana dapat membina sekolah atau satuan pendidikan yang lain ya tentang kurikulum merdeka ini ya, seperti itu. Kalau yang lain-lain ya mirip-mirip ya, penilaian segala macam. Walaupun tentu saja teknis barangkali bagaimana rapotnya, bagaimana anak kelas 6-nya ini masih tanda tanya bagi kita, karena memang kita belum menjalani kurikulum merdeka ini. Itu harapannya tadi, harapan Ibu Novi ya, Novitasari ini, agar kita dengan kurikulum apapun termasuk kurikulum merdeka ini kita dapat mencapai tujuan atau visi misi sekolah kita atau satuan pendidikan kita masing-masing. Yaitu yang sudah kita dapat alhamdulillah dari 3 informan ini ya, 3 teman kita ini, Ibu Endang, Ibu Tantri, dan Ibu Novitasari yang terakhir. Silakan. Ini ada. Silakan Mas Agung yang saudara saya nih untuk menyampaikan pengalaman pelaksanaan kurikulum merdeka ini, walaupun sebagai guru PJOK ya Mas Agung. Kemudian juga harapannya. Silakan Mas Agung, waktu sepenuhnya. Siap, Bro. Suara saya terdengar dengan jelas juga. Dengar. Jelas. Ya, terima kasih. Ya, saya di sini ingin sedikit curhat tentang kurikulum merdeka. Walaupun saya dari guru PJOK, banyak fenomena yang kita alami di sekolahan. Tapi yang jelas, saya berpikir seperti ini, bahwa aku dan teman-teman semuanya, mau namanya apa, karena ini seperti apa yang disampaikan Bu Endang, kita juga mengalami namanya lain tetapi intinya sama. Saya punya pikiran seperti ini Bapak Ibu. Indonesia itu bangsa yang hebat, betul sekali. Mau kurikulum apapun kita itu tidak masalah. Bapak Ibu guru itu bisa menyesuaikan. Di dunia ini saya mengatakan negara manapun di dunia ini yang bisa membuat alat musik dari logam itu adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit. Itu punya Indonesia, yang lain nggak bisa karena seteman logam itu sulit. Terus saya itu Tritara Jonggrang itu yang dekat Prambanan itu salah satu keajaiban dunia, itu dibuat hanya 1 malam itu Badu Bodowos 1 malam. Jadi dari cerita ini kita bangsa Indonesia tidak boleh tapi yang harus kita sepakati, kita ingin mencontoh orang yang kita tahu pendidikan paling bagus itu di Eropa, itu pendidikan paling bagus itu di Finlandia. Di sana itu belajar cuma 5 jam pulang tidak capek, tapi pulang hebat. Anak ikut mengikuti ekstra yang dia mau, sehingga bakat dan minatnya teknologi dan sebagainya dia akan terpenuhi di situ. Di Indonesia itu kurikulum merdeka, apalagi di SD kita itu ada 13 mapel yang semuanya anak harus bisa. Nah, kadang-kadang saya pun kelas itu untuk motivasi. Sebelum ke lapangan saya buat soal Bapak Ibu. Jadi saya kasih soal kalau ratusan kali ratusan atau ratusan uang itu nanti yang sudah bisa mengerjakan silakan keluar ke lapangan menunggu saya. Jadi saya sendiri itu tidak mau rutinitas seperti ini, saya harus cari, saya harus pakai celah biar saya itu juga senang di sekolah. Ternyata baru setengah ini saya kasih nama ini saya sekolah itu kita Indonesia tekan pendidikan itu silakan, tapi
masuk di SMP ada, SMA malah nggak ada. Jadi bagi juga sedikit ada yang lain, tapi itu simpang tentang tapi kita kalau saya sendiri maunya itu banyak sampai kalau pikirannya kalau Indonesia itu mau kayak mau sedikit mau hebat jadilah pengusaha. Jadi pengusaha mungkin bisa kayak karena mayoritas negara itu pengusaha. Masalah pendidikan itu 13 apel SD kok semua harus bagus itu. SMP itu guru matematika ya, guru kimia ya sendiri, guru olahraga sendiri, guru SD kita itu semua mapel bisa kecuali itu dari BJK. Jadi kemarin kurikulum ini belum selesai. Tetap saja ada harapan. Harapan itu masih ada. Harapannya Mas Agung setelah curhatan tadi. Oh, saya Kami juga gak rumah tuh lah. Tapi bisa bertang dopong. Tapi deh. yang subur makmur kan Nirmala. bisa menentukan nasibnya Lagi Nirmala ngentak RT. Saya sebagai seorang guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, memberikan yang terbaik khususnya dalam anak tidak ada sedikit diskriminasi. Tidak. Semua sama. Negaranya pejabat. Untuk ya siap, makasih Pak. Lanjut. Terima kasih Mas Agung ya. Jadi kita memiliki di satuan pendidikan masing-masing memiliki pilihan ya, dan harus mengikuti perkembangan kurikulum ya. Jadi apapun merek air minumnya, banyak orang menyebut Aqua. Apapun jenis kurikulumnya, tujuan pembelajarannya harus terlaksana. Saya kira seperti itu kan. Bagaimanapun casing substansinya itu yang penting bagi kita kan. Bagaimana mendidik anak bangsa ini untuk menjadi generasi yang hebat di masa depan. Apalagi katanya Indonesia Emas tahun 2045 ya. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Terima kasih Mas Agung dan sebelumnya dengan ibu-ibu bertiga ini kayaknya masih dari seberang ya, dari Jogja ya. Ini mana suaranya yang dari Bengkulu? Ya betul-betul. Ya, suaranya dari Bengkulu. Ya Pak, silakan. Bengkulu. Bengkulu. Ini biasanya di malu-malu kan, jadi harus dipersilakan ini kayaknya Pak. Budi Hasna itu. Silakan ini Budi Hasna. Ada Pak. Ya silakan. Kita santai saja, nggak usah tegang-tegang kan. Mana Ibu Rihas? Ada? Ibu Rihas? Apakah mendengar suara saya? Kalau Bu Nurmaini gimana Bu? Nurmaini, silakan kalau siap itu. Bunda apa siap itu, dan tadi sudah siap itu. Iya itu. Silakan Bu Nur. Iya Pak. Bisa didengar Pak. Menyampaikan pengalaman atau informasi tentang kurikulum Merdeka dan harapannya
Ya, silakan. Kedengaran, Pak? Ya, ya, Ya. kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kalau sekolah kami, Pak, masih Merdeka Berubah. Jadi yang mulai menerapkan ini kelas 1 dan kelas 4. Insya Allah tahun depan kelas 2, kelas 5. Kedepannya lagi kelas 3 dan 6. Kurikulum Merdeka ini sama yang disampaikan teman-teman, ada mungkin banyak persamaan dan juga ada sedikit perbedaan seperti RPP, modul ajar itu RPP modul ajar, kemudian ada CP, dulu KD sekarang CP. Kami juga masih tahap belajar, Pak. Kebetulan saya mengampu kelas 4. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasila. Jadi tadi nanti saya minta Pak Ais jelaskan tentang profil Pancasila, saya belum begitu paham. Kemudian harapan kita ya mungkin sama. Saya selaku guru mungkin banyak kekurangan ataupun apa. Cuman harapan kita itu anak didik kita ini sepertinya karakternya yang ditekan, Pak, karena karakternya itu berkurang. Jadi kita pendidikan karakter itu penting, Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang fasenya itu fase 1, fase A, fase B, fase C, sama seperti yang jelaskan Ibu Tantri tadi. Ya itu aja, Pak, yang kami dapati, baru sedikit tentang Kumer. Mungkin nanti Pak Ais bisa menjelaskan lebih detail tentang kurikulum Merdeka. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau mengampu kelas 4 ini sudah lebih dalam menyelamnya di kurikulum Merdeka ini, Bu, ya. Kalau tentang rapotnya gimana, Bu? Kalau rapot, Pak, Rapornya gimana, Bu? Ya, masih raportnya masih kita kerjasama dengan ini sekolah-sekolah yang sudah merdeka nih ya, sudah berbagi. Jadi kami yang input dari sana, bagaimana raportnya, Pak, gini. Nah, kita berbagi di sana. Kalau kami kan kira Ibu bisa menggambarkan, bisa menyampaikan bagaimana raport mungkin kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013. Rapotnya itu Tahu saya ya, ada. Ya, silakan. Rapotnya itu nggak jauh beda dari K13, Pak. Cuman di situ ada deskripsinya tetap ada. Apalagi nih? Bu, deskripsinya itu kalau tidak salah ada bisik-bisik dari sekolah lain. Tidak terpisah ya antara kognitif, ya benar nggak? Ya benar. Antara kognitif, kemudian ya afektif dan keterampilan tidak terpisah ya, disatukan kembali ya. Betul, Pak. Karena kami ini masih Merdeka Berubah, jadi masih menginput dari SD tetangga yang sudah memang benar ambil kurikulum Merdeka, sudah bagaimana itu, nah yang lebih bisa gitu. Nah, itu aja, Pak, kira-kira dari saya udah menyelam dalam ya, Pak. sudah di kurikulum Merdeka. Bagusnya menyelam sambil minum susu, Bu. Saya sudah mulai menyelam tapi belum jalan. Nah, mungkin Bapak bisa paham gitu. Oh ya, kalau kato gitu jemu Bengkulu, Bu, kalau nyelam tuh sampai tebungin. Nah, jadi sampai dapat pasir kalau nyelam, Bu. Ya. Kalau bunginnya dalam sampai 10 meter masih lama, Pak. Nah, itulah harus sampai ke bungin, ke pasir. Oke, insya Allah sampai ke baru namanya nyelam kan? Ya, insya Allah sampai ke bungin. Iya. Itu aja, Pak Arjo. Ibu masih melayang-layang kayaknya ya. Oke, Bu, ya terima kasih banyak. Saya di luar, Pak, karena di kelas ini, Pak, di luar ada teman di sebelah, ini anak-anak main di depan. Kalau di kelas itu, iya, Bu. Itu anak-anak. Bapak kan ada anak-anak di belakang. Bu, Ibu ini benar luar biasa dan biasa di luar. Gitu, Pak. Gitu, Pak Yuarjo, Pak Ais. Baik,
Ya, sama-sama Bu. Bu, sukses selalu untuk rumah ini. Silakan di mute Bu kembali ya. Kalau kita mute itu Bu, bahasa kitanya bahasa Serawai, bahasa Seluma itu dikrimut ka Bu. Dikrimut ka. Di mute ya. Ya. Ditutup, di mute. Ya. Ini Pak, kalau Pak Ais ya, kalau di Bengkulu ini kan bekas jajahan Inggris ya. Kalau kami di selatan, di Bengkulu Selatan itu kalau ngomong sekolah school, kemana kabar, kemana? Mau ndak school, ya. Kalau ngomong apa saku pakit, nah, kalau ngomong selimut blanket, nah seperti itu. Memang ada jejak masa lalu, ya. Dan itu ada benteng Marlboro, ya Marlboro ya di Bengkulu itu ada peninggalan Inggris, ya. Sehingga bahasa juga ini banyak sekali peninggalan Inggris ya. Silakan ya dari teman-teman yang dari Bengkulu, yang lainnya ini dari mana? Dari kemarin ada yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ini, atau yang belum melaksanakan juga boleh. Kalau sudah tahu atau pernah pelatihan, silakan. Dari Saya Bengkulu belum melaksanakan, Pak. belum melaksanakan tapi sudah bisa menggambarkan. Ya silakan, siapa saja yang dari Bengkulu yang sudah nyelam maupun yang baru siap nyelam. Pak Yuharjo, coba saya Pak. Ibu Fitria ya. Iya Pak. Silakan dari SDN 69. Oh, kalau saya SDN 69 Seluma, Ibu Fitria ini berasal dari SDN 69 Kota Bengkulu. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya seperti yang disampaikan Bapak yang dari Seluma tadi, Yuharjo, saya dari SD 69 Kota Bengkulu. Kalau di Kota Bengkulu itu Pak, ada Universitas Bengkulu. Nah, sekolah saya di seberangan Universitas Bengkulu. Nah, jadi di pinggir jalan berhadapan dengan Universitas Bengkulu. Jadi untuk kurikulum merdeka di sekolah saya yang sudah menerapkan itu kelas 1 dan kelas 4. Nah, kalau saya kebetulan mengajar di kelas 5, jadi saya belum menerapkan di kelas saya. Hanya saya mendengar-dengar dari guru kelas 1 dan 5 saja mengenai kurikulum merdeka. Yang sudah saya ketahui yaitu dari segi rapotnya tadi ada 2 macam perbedaannya dari kurikulum 2013 ya. Nah, ini ada rapotnya ada 2, kata guru kelas 1 sama kelas 4. Jadi ada rapot yang untuk kognitifnya dan untuk rapot P5-nya. Rapot P5-nya itu saya lihat, saya pernah baca seperti rapot anak TK ya Pak, anak PAUD. Ya ada mulai berkembang, sudah berkembang seperti itu. Nah kemudian yang saya ketahui dia kembali lagi bukan menggunakan tematik terpadu, jadi dia per mata pelajaran. Jadi yang berbeda dari kurikulum 2006 kemarin, saya lihat itu ada IPA dan IPS-nya tergabung jadi menjadi IPAS. Kalau untuk yang lain, kebetulan kami kalau ada pelatihan itu dari luar atau dari mana, atau yang ke sekolah kami, itu yang dilibatkan baru guru kelas 1 dan 4 saja yang berangkat seperti itu. Jadi kalau untuk kurikulum merdeka, saya belum pernah mengikuti pelatihan dan sebagainya. Kalau untuk harapan saya, mungkin tahun depan itu sudah yang kurikulum merdeka kelas 3 dan 5. Harapan saya agar pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu mengadakan semacam pelatihan secara luring ya Pak. Kalau yang daring saya lihat memang banyak pelatihannya ya. Di pelatihan secara daring itu banyak, tetapi kendalanya tidak semua modal manusia atau guru di sekolah ini, apalagi yang usianya sudah lanjut, bisa mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika diadakan secara luring, saya rasa walaupun usianya sudah lanjut, dia bisa mendengarkan informasi tersebut.
Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Tapi mohon konfirmasinya tentang rapot tadi ya. Rapot tadi kata Ibu kan rapot kognitif saja kan. Setahu kita dan dari diskusi sebelumnya itu rapot itu meliputi ketiga aspek itu ya, kognitif, afektif dan psikomotornya. Cuman digabungkan menjadi satu. Ya, itu bagaimana itu, Bu? Ya, Dan ya tambah satu lagi tadi yang ya, ya. P5 ya. Ya, Pak, maksudnya P5 ya. Jadi rapot yang seperti K13 ya, biar teman-teman yang lain rapot tidak salah ya, tidak keliru seperti K13 itu satu kan, ada nilai kognitifnya, afektif dan psikomotor. Nah, itu sudah digabung ya kabarnya. Sudah digabung dalam satu rapot itu. Rapot yang satunya lagi itu rapot P5, bentuknya seperti rapot anak PAUD kalau saya lihat. Ada kata-kata mulai berkembang, sudah berkembang, belum berkembang, seperti itu. Ya, Pak. Baik ya, nanti kita tanyakan dengan Pak Ais bagaimana dengan rapot akomodatif. Kalau ada RPP akomodatif, mungkin ada rapot akomodatif ya. Gitu ya. Ini masih kita lanjutkan Pak ya. Iya. Masih kita lanjutkan sampai jam 11 ya. Kalau masih ada nanti 11.15 ya. Silakan yang lainnya. Boleh dari Yogyakarta, boleh dari Bengkulu, boleh dari mana saja yang ada di ruangan ini. Tidak nakal anaknya. Boleh raise hand, boleh juga kalau capek langsung buka mic-nya dan bertanya atau menyampaikan sesuatu tentang kurikulum Merdeka ini. Mungkin kesempatan bagi yang belum mengeluarkan suara emasnya selama kita 12 hari ini. Ini terutama barangkali ya, silakan. Ini saatnya, saat yang tepat untuk mengeluarkan suara emas kita ya. Hari ini hari terakhir bagi kita ya. Seperti itu Pak Ais ya. Iya. Kayaknya seperti Pak Fauzi itu belum mendengar suaranya. Ada nggak? Pak Ahmad Fauzi dari SDN 37 Kota Bengkulu. Bu Yeni Fitriani. Kalau tidak ada yang muncul saja silakan yang ada ini. Ya. Selain yang sudah menyampaikan, kami persilakan Pak Yuria ini. Iya, dari Bengkulu ada Ibu Debbie, Ibu Jamila, Debbie Sumatera ya. Dari Bangka Belitung kemarin ya. Iya, Ibu Jamila ya. Kemarin sudah dikasih pantun. Pak Ibu udah selesai. Iya Pak, oke. Saya ya. coba ya Pak. Terima kasih ya, Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi mengenai kurikulum Merdeka ya Pak. Setiap kebijakan, setiap pergantian kurikulum pasti ada plus minusnya gitu. Bukan berarti ketika ada kurikulum baru itu pasti plus semua gitu, pasti ada minusnya gitu. Yang saya apresiat dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya ingin memberikan banyak ruang
terhadap, kembali lagi bahwa pendidikan itu untuk semua itu ditekankan sekali. Terus pembelajaran berdiferensiasi, artinya tidak ada pembedaan gitu, perlakuan gitu. Semua siswa dengan beragam perbedaannya itu diberikan wadah. Terus juga ada refleksi yang mungkin di kurikulum lalu sebenarnya ada mungkin refleksi, tapi ketika di kurikulum Merdeka, refleksi itu menjadi hal yang sangat ditekankan gitu, dan itu terkadang diabaikan oleh guru, dilakukan gitu saat kegiatan di akhir pembelajaran, kegiatan refleksi, betapa bahwa kita perlu bagaimana sih peserta didik kita setelah belajar berapa jam dengan kita, apa yang kita rasakan, nyampe gak materi yang kita sampaikan gitu. Dengan di kurikulum Merdeka, refleksi itu kan jadi penekanan sekali, dan itu memang sebagai ngelihat sejauh mana feedback siswa gitu dari siswa. Itu juga refleksi diri kita sendiri. Oh, berarti saya sampaikan misalnya sifatnya lebih secara administratif itu lebih simpel buat guru gitu, dan ini belum terlihat di kurikulum Merdeka. Beban administrasi guru masih ada gitu di kurikulum Merdeka. Saya sebenarnya perhatian ketika waktu COVID ada RPP darurat juga yang cuma 1 lembar gitu. Maksudnya, nah itu tadi ketika modul ajar tuh kita kan melihat satu modul ajar tuh bisa puluhan halaman ya, di situ ada materi juga dan sebagainya. Paperless banget itu. Oke, itu sih Pak harapannya, dan harapannya buat kurikulum Merdeka mungkin ya pengennya Pak guru bukan berarti ganti presiden gitu ya, ganti pemerintahan, harus ganti kurikulum juga gitu. Karena ya tadi juga ada yang menyinggung, buktinya RPP ya gantinya hanya jadi ganti istilah gitu, modul ajar. Bukan berarti ganti kurikulum itu sekedar hanya ganti nama, ganti tapi menjawab tidak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mendasar jadi masalah pendidikan di Indonesia. Masalah tadi adanya ketimpangan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur terutama. Apakah kurikulum Merdeka sudah menjawab itu gitu? Bagaimana menjawab masih ada nggak ketimpangan dari segi kualitas pendidikan, baik dari gurunya, baik dari fasilitas pendidikan? Apakah kurikulum Merdeka itu sudah menjawab itu gitu? Maksudnya hal-hal yang terkadang dilupakan dan kita terlenakan pada euforia, kurikulum Merdeka gitu, ada kata merdeka. Apakah kurikulum itu sudah merdekakan peserta didik kita yang jauh di sana gitu Pak? Kebetulan saya juga pernah ngajar di NTT Pak, di Kabupaten Kupang gitu. Itu memang wilayahnya terpencil, jadi saya ikut program SM3T, dan itu pengalaman yang luar biasa. Saya jadi tahu bagaimana pendidikan di wilayah terpencil gitu Pak, yang mereka mau sekolah aja tuh udah suatu yang mereka nggak bersepatu gitu, seragam apa adanya gitu, bahkan kadang mereka nggak mandi karena di wilayah mereka emang susah air gitu. Jadi
Nah, jadi apakah ganti kurikulum baru itu menjawab permasalahan mendasar terhadap masalah pendidikan di Indonesia? Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Jamilah, seperti namanya. Kurikulum Merdeka ini memang memiliki plus minus ya. Plus minus itu ada plusnya, ada minusnya ya. Karena aku juga manusia ya. Memberikan kelebihannya, kata Ibu Jamilah ini memberikan banyak ruang. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi di mana peserta didik mendapatkan tempat pada kurikulum ini kalau memang dilaksanakan. Dan juga mungkin yang terlupakan bagi guru walaupun sudah ada di kurikulum sebelumnya, itu berkenaan dengan refleksinya ya, boleh dikatakan wajib ya, refleksi ini dilaksanakan di kurikulum Merdeka. Harapannya sama juga, harapan saya juga dan mungkin harapan teman-teman semuanya, bagaimana beban administrasi guru ini bisa diminimalisir ya, karena kita selain banyak memerlukan waktu, membutuhkan waktu, juga membutuhkan uang ya untuk membuat administrasi yang bertumbuh ya. Mungkin kalau kita dalam 1 tahun itu kalau kita kerjakan itu sudah bisa kita ditimbun oleh administrasi kita ya, administrasi kita sebagai guru, saking banyaknya ya. Ya lebih baik RPP 1 lembar, tetapi itu memang kita kerjakan sendiri. Itu harapannya. Kemudian Bu Jamilah ini mengharapkan juga bukan hanya berubah itu di casingnya, tetapi bagaimana apakah kurikulum Merdeka ini dapat menjawab ketimpangan misalnya taraf pendidikan. Luar biasa tadi Ibu Jamilah pernah ditugaskan, diamanahkan di Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Saya aja belum ke sana. Kalau ke Yogyakarta saya sudah belajar lewat di sana kan, lewat Pasar Kembang ya. Lewat, kemudian makan gudeg ya, kemudian lewatnya ke Ngawi. Di Ngawi ada pesantren putri apa ya, pesantren Gontor Putri, tetapi bukan situ tujuannya. Menyeberang Bengawan Solo ya, Bengawan Solo ada jembatan gantung di sana, katanya hanya bis dari Bengkulu yang melewatinya, jadi kami hampir dapat musibah di sana. Kemudian lewat ke Blora di desa Keradenan ya, Anjong Keradenan ya, itu praktik lapangan kehutanan ya, yaitu kerjasama dengan UGM. Di sana ada kampus UGM ya. Sekitar kurang 1 bulan saya berada di sana, mendapatkan sambalnya yang beda rasa dengan Bengkulu. Sambal yang manis-manis ya, sambalnya manis ya, karena orangnya manis-manis ya. Itu luar biasa ya pengalaman kalau kita ke Nusantara ini. Jadi bagaimana, apakah kurikulum Merdeka ini sudah bisa menjawab kebutuhan dari anak-anak atau peserta didik di seluruh Nusantara? Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Jamilah ya, sangat cantik sekali masukannya dan orangnya juga. Dan kalau masih ada kami persilakan. Ini kita berada di jam 11 tepat ya, waktu Bengkulu, mungkin sama dengan waktu kita di Indonesia Barat ya. Silakan kalau masih ada. Ini Bu Cita senyum-senyum nih ya, siapa nih Bu? Mohon Bu Nur ya, di mute lagi Bu, dikerimutkan lagi Bu Nur. Berisik banget dari Kerimutkan mic-nya. Yang sisi sebelah itu. Videonya nggak usah yang sisi. Benar. Ya. Nah, makasih Bu. Nah, terima kasih banyak. Bu Debbie, monggo ya. Ayo, coba yang lain Ya, siapa nih? disebutkan. Yang lain mungkin disebut nama Sebutkan Pak. ya. Kita kan ber-29. Iya. Bu Debbie udah saya sebut aja nanti ya, Bu. Oh ya, silakan Bu Debbie Cintia Dewi ya.
kurang terdengar Ya. kalau tempat saya ini. Ya, ya. Sama-sama. Pak. Ya, Pak. Sekarang gimana? Ya, keras ya. Halo. Ya, Ya, ya. mantap, mantap. Alap. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya ini sebenarnya belum di sekolah kami melakukan kurikulum merdeka, tapi ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Kemungkinan di di kurikulum merdeka ini lebih menekankan, memasukkan istilahnya itu pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila, karena mungkin di latar belakangi selama ini anak-anak kita belum mengenai Pancasilanya ini memang perlu ditingkatkan. Mungkin di kurikulum merdeka ini memang ada seperti yang disampaikan oleh teman-teman, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih IKM ini bagus gitu ya kalau memang ditingkatkan. Nanti mungkin Pak Ais mungkin monggo diperbaiki kalau memang saya salah. Yang saya pahami di IKM ini kurikulumnya kalau menurut saya lebih disederhanakan lagi, karena selama ini kan kita ini dituntut harus habis kurikulum. Kalau sekarang kalau saya lihat di kurikulum mereka ini tidak seperti itu. Benar apa tidaknya nanti mohon bantuannya untuk diperbaiki gitu. Jadi di kurikulum mereka ini mungkin anak-anak kita ini dipersiapkan untuk lebih untuk lebih siap seandainya untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Mungkin seperti itu, makanya di kurikulum mereka ini diterapkanlah ada namanya proyek yang dimana di proyek ini anak-anak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan mengekspor kemampuan mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Itu saja mungkin tambahan dari saya, karena memang mohon maaf memang saya ini memang masih sangat dangkal sekali. Terima kasih Bapak. Iya. Harapannya Bu Debbie, harapannya Baik. harapan itu Hampir pasti sama ada. dengan teman-teman yang lain, berharap sekali kalau seandainya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ini sebenarnya bagus, tapi kalau bisa harapannya ke depan ini monggo dilanjutkan dulu, dalam artian memang dicoba dulu, memang benar-benar kalau bisa ya jangan seperti kesannya sih ya ganti pemerintahan, ganti pula gitu. Harapannya itu kalau bisa ya kita sudah benar-benar udah paham betul, dan setelah apabila memang ada kekurangan mungkin butuh waktu ya untuk Seperti istri ya Bu, selalu setia. ya kalau saya mungkin perlu perbaikan sedikit aja, jangan betul-betul diganti istri kalau atau mungkin yang perlu diganti itu diperbaikin aja, mungkin selama ini istrinya kurang cantik, nah dipoles gitu ya Pak ya. Tambah solehannya, tambah anggarannya gitu kan. Berarti harapan Ibu itu harapan kami juga. Ya, Berarti sama, harus ditambah kesejahteraan guru. Ya. Sepakat. Kesejahteraan guru harus ditambah ya. Seperti negara-negara kayak di Jepang. Dan gitu kan. satu lagi Pak, mungkin ini curhat colongan, kalau bisa tunjangannya ini jangan ditunda-tunda gitu ya. Seperti di kota Bengkulu ini masih saja sekedar ini aja Pak. Biar Pak Ais nyampaikan nanti, karena beliau ini aksesnya ini sampai ke pusat. Iya. Ada yang lain? Sebelum kita ini kan terakhir Zoom-nya, jadi pertemuan terakhir kata Pak Ais kan bukan perpisahan yang khusus ya Pak itu ya, tapi pertemuan ya. Mantap ya, betul ya. Silakan teman-teman kalau masih ada ini waktunya. Mohon maaf ini kan ada Ibu Nurul Inayah ya, kemudian ada Pak Denny, ada Pak Iksan, ada Ibu Siti Khairiyah ya, ada Ibu Erni Palupi, saya senggol semua nih, Bu Kristina tadi ya, kemudian
Ibu Rihasna belum kayaknya tadi. Ini ada. Gimana Bu Rihas? Ada yang mau disampaikan? Ngangguk-ngangguk aja ini. Benar-benar ya katanya kalau ke perempuan itu seperti orang mengukur kelapa ya. Jadi kalau kita ngomong dia ngangguk. Itu enaknya ngomong sama perempuan. Tanda dia setuju kan. Ngangguk terus ya. Bu Rihas gimana? Sudah pas Bu Rihas? Bu Rihas Ini baru belum ada suaranya Bu Rihas. Baru masuk ya? Ini Bu, Tadi udah sampaikan. masuk, Pak. Ya. Cuman tadi Ya. kan banyaknya suara mic, mana suaranya murid, mana suara mic, jadi agak kurang kedengaran. Oh, Iya. iya. Kan lagi Jadi ada yang mau dikeluarkan Ya. yang ada saja silakan. Iya. kebetulan masih apa tuh Pak, masih di kelas ya Pak ya. Anak-anak ini kalau dititip dengan guru lain, mereka nih Pak Ais agak belajarnya gimana gitu ya, agak mengeluh Pak. Jadi ya, Yes. Ya. agak berisik ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Rihas. Ini luar biasa ini guru sejati. Kalau kita guru sejati itu kalau kemana-mana itu bawa perlengkapan ya. Biasanya membawa kotak pensil. Di sana ada pensil, ada gunting, ada segala macam. Nah, itu baru guru sejati namanya. Kemudian Ibu Demi nih, Bu Demi ini Ibu Kristina yang belum muncul ini saya sebut ya. Nurul Inaya ya, itu Bu Nurmaini tolong dikerimutkan mix-nya. Bentar. Habis Pak. Baik, kalau habis ya. Kalau tidak ada lagi ini mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan serta baik sebagai pengamat maupun lebih-lebih sebagai penyampai informan ya dalam forum kita kali ini. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan saya yang memandu dari jauh ini dari Seluma ya, di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ya, tetangga dengan Kota Bengkulu sebenarnya. Akan tetapi kami ini kalau Bengkulu itu sudah Kota Bengkulu, kalau kami ini dusun atau desa atau kampung. Ya, waktu kami terima kasih dan mohon maaf, kami persilakan kembalikan kepada Bapak Ais sebagai narasumber kita. Silakan Pak. Fokusnya buat Pak Yoharjo ya, pos ketua ya. Ya, baik ya Pak Yoharjo. Terima kasih. Teman-teman, saya menyimak Pak Yoharjo layak untuk melanjutkan program Pasca di UPI Bandung satu Bu ya. Amin ya. Dan lain-lain ya. Baik. Kepada juga ya yang sudah berkontribusi bersuaranya, sampaikan banyak terima kasih. Saya selama tadi mencatat, alhamdulillah ini forum sudah menggambarkan, sudah mengkonstruksi yang namanya fokus group discuss. Nah, ya sekarang Pak Yoharjo dan teman-teman izinkan untuk merangkum semua pernyataan yang berfokus pada hasil diskusi grup kita. Yang pertama, saya ingin menyampaikan, mohon Bu Nur ya di mute Bu Nur ya. Baik ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu kata yang ingin saya sampaikan. Saya juga tadi setuju dengan apa yang kata Pak Yoharjo sampaikan. Apapun nama kurikulumnya, yang satu tujuan adalah adanya peningkatan mutu pendidikan. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, saya teman-teman mengalami perubahan sebagai seorang guru Isfara itu sejak
zaman Mendikbud Pak Bambang yang tentang namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Saya itu teman-teman, sebelum saya itu sekarang berpindah ke UPI dosen, saya itu 22 tahun sebagai Widya Iswara di P4 TKPLB dengan model diklat. Bu Jamilah adalah namanya mobile diklat. Jadi kita yang berkunjung ke daerah, tidak peserta yang ke Bandung. Saya alhamdulillah hampir semua provinsi saya pernah hinggapi. Yang belum Bengkulu ya dan Kaltara. Nah, yang lain sudah. Saya itu dari mulai Aceh, sering ke Aceh, ke Medan, ke Jambi pernah 2 kali, ke Pasar Angsoduo, ke Jambi, ke Riau apalagi sering. Ke Tanjung Pinang saya pernah. Ke Riau ke Riau Daratan. Saya itu pernah ya Bu Cita sampai ke Istana Siak. Berwudu di Sumur Tua dan bercermin di cermin Permaisuri. Kata orang saya itu biar mau awet muda, ya kata Ibu Ropi itu berwudu di Sumur Tua dan bercermin di cermin Permaisuri biar awet muda. Itu di Istana Siak. Ke Kalimantan Barat semua pernah. Nah, tadi yang kata Ibu Pak Yoharjo sampaikan seperti di Padang, apapun merek motor, mau Yamaha, mau Honda, apapun Yamaha, mau Mio, disebut Honda. Apapun merek motornya Honda. Seperti di NTT di Kupang, kalau kita kan naik mobil, kalau di Kupang naik oto. Nah, kalau habis bensin, minyak namanya, itu di Kupang. Saya itu sering ke Kupang. Nah, teman ingin saya sampaikan bahwa saya setuju bahwa apapun nama kurikulum itu, dari mulai KBK, KTSP, dan sekarang kurikulum Merdeka, saya dulu sebagai WI kena imbasnya apa itu, sibuk memberikan sosialisasi dari mulai awal, diklat, seminar, sampai workshop dari KBK. Itu kalau itu negara kurikulum, ganti menteri KTSP. Nah, sekarang yang baru kurikulum mereka dengan dokumennya, kalau dulu itu kan KTSP, sekarang KOSP, kurikulum satuan pendidikan. Dan itu saya tuh lihat setiap kurikulum itu 3 tahun para guru baru menyatu dengan dirinya. Oh, ini konsepnya, ini tekniknya, ini perangkatnya. 3 tahun udah mau siap on the way dengan sepenuh hati, muncul yang baru. Sama dulu tuh KBK udah paham 3 tahun. Muncul KTSP. Kemarin udah sejiwa KTSP. Udah dijiwai KIKD apapun namanya. Udah mau siap mandiri, ganti ya kebijakan kurikulum Merdeka. Sekarang kan saya terlihat mana mau sampai pada tahap sebuah guru itu udah pada tahap memahami, menjiwai. Mohon maaf, 2024 ganti pemerintah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Itulah sebuah fenomena bahwa itu. Tapi saya setuju kata Pak Yoharjo, apapun nama kurikulumnya, tetap tujuannya apa? Peningkatan mutu pendidikan. Nah, oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman, dari Bu Endang menyampaikan, Bu Tantri, Bu Novi, Bu Jamila, Bu Debi, Bu lagi yang itu bilangnya semua itu, Ibu Raisma, Ibu Nur, dan yang lainnya. Ada yang menyampaikan tentang pengalaman praktis, ada yang menyampaikan tentang pandangan konseptual, dan juga menyampaikan tentang harapan. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk guru bisa paham, bisa terampil menerapkan kurikulum Merdeka, maka saya ingin mengatakan siapapun bisa paham, bisa cinta tentang kurikulum Merdeka.
Yang penting dalam jiwanya sama seperti IGPK harus memiliki 2 mahar. Pertama, nikmati sebagai guru yang sekarang kita melakukan siap kurikulum merdeka. Kan dulu kan Ibu Jamila, Pak Juarjo udah ke sejiwa KIKD, RPP. Nah, sekarang kan KIKD dirubah jadi capaian pembelajaran. Yang kan dulu kan per kelas, KIKD kelas 1, kelas 2. Sekarang per fase. Nah, untuk di SD ada kelas 1 2 fase A. Kelas 3 4 fase B. 5 6 fase C. SMP semua kelas 6, kelas 7, 8, 9 fase D. SMA E dan F. TK itu namanya fase fondasi. Nah, ini kan sama bahwa kita itu mengajar harus berdasarkan fase perkembangan. Hanya bedanya kalau K13 itu kan lebih fokus, lebih jelas kelasnya. Kelas 1 itu harus dicapai oleh kelas 1, kelas 2. Apa? Kalau sekarang kan fase kelas 1 2 itu diasumsikan ada di fase A. Guru fleksibel boleh ini rentang. Wahai untuk siswa kelas 1 2, inilah fase A itu capaiannya harus dicapai. Kelas 3 sama itu. Jadi lebih kepada fleksibel. Makanya tuh muncullah menyampaikan materi esensial. Karena yang dibidik bukan kelas tapi fase. Tapi fase itu udah ada rambu-rambu. Fase A itu untuk siswa kelas 1 dan 2. B 3 4, C 5 6. SMP semua fase D, SMA, SMK fase E dan F. Nah, itu lebih ke ini. Itu jadi intinya bahwa apapun materi yang disampaikan, materi harus berbasis kepada perkembangan siswa. Tapi kalau KTSP K13 itu fokusnya per kelas. Kalau kurikulum merdeka, karena itu lebih merdeka, lebih fleksibel, ditarik ke fase. Kelasnya dileburkan kepada fase A, B, C, D, E, F. Itu. Nah, jadi yang pertama teman-teman itu adalah pengalaman. Yang kedua adalah bangun networking keilmuan. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan biar Bu Novi semua pun paham tentang kurikulum merdeka. Nah, saya teman-teman ingin berbagi pengalaman sejak kurikulum merdeka diimplementasikan. P4TK yang sekarang BBGP itu ditugaskan menjadi namanya koordinator pelaksana. Dulu itu kalau sekolah Ibu Yudi, Ibu Tantri ingin menerapkan kurikulum merdeka, itu ada yang namanya pelatih ahli, PA. Nah, itu apa? Dari kepala sekolah boleh, dari pengawas, dari dosen, bahkan dari guru yang ikut seleksi ke Kemdikbud untuk menjadi pelatih ahli kurikulum mereka. Itu tugasnya memberikan pendampingan. Nah, di atas pelatih ahli itu di koordinasi namanya KPA, koordinator pelatih ahli, itu ditugaskan kepada para Widya Iswara. Saya Bu Jamila, saya itu dulu 2 tahun menjadi KPA, koordinator pelatih ahli. Nah, tahun sekarang itu dari pelatih ahli itu terlalu pelatih ahli. Nah, jadi itu dirubah menjadi fasilitator sekolah penggerak, disebut FSP. Maka saya pun dari KPA koordinator pelatih ahli menjadi KFSP, koordinator fasilitator sekolah penggerak. Nah, saya ingin berbagi pengalaman dari saya itu 3 tahun menjadi KFSP atau KPA. Ada 4 misi yang ingin dicapai oleh kurikulum merdeka.
Pertama adalah lewat pelatihan, baik mandiri maupun tatap muka apapun. Para guru di sekolah itu ingin terjadinya perubahan mindset, pola pikir, mindset. Terjadinya perubahan mindset. Jadi kalau sebuah sekolah dikatakan berhasil dalam kurikulum merdeka, pertama ketika terjadinya perubahan mindset, pola pikir. Apa? Pertama itu yang namanya pembelajaran harus berbasis kepada asesmen diagnostik. Dalam kurikulum merdeka bahwa itu pembelajaran harus diawali dari yang namanya asesmen diagnostik, anak kesiapan. Yang sudah siap, yang belum, dan yang lain. Sebab apa? Itu pembelajaran dilakukan secara diferensiasi. Maka muncullah kurikulum berdiferensiasi. Inilah ingin terjadi perubahan pola pikir, mindset. Nah, itu dari asesmen diagnostik ke kurikulum berdiagnostik. Nah, sehingga apa? Kurikulum merdeka menghendaki para guru adanya perubahan pola pikir akhir dari pembelajaran, maka tidak hanya membuat siswa cerdas, tapi apa? Terjadinya kesejahteraan siswa yang namanya itu student well-being, bisa tersenyum, bisa bersuara, bisa memilih, bisa memiliki. Bahwa akhir daripada pembelajaran kurikulum merdeka tidak hanya membuat siswa hanya cerdas pintar, tetapi mencapai yang namanya level kesejahteraan siswa yang dalam nama kurikulum merdeka namanya student well-being. Yang bahagia, dia bisa tersenyum, bahagia, bahwa yang namanya itu belajar adalah yang menyenangkan. Belajar hanya bisa menyenangkan kalau berbasis kepada keunikan siswa. Maka muncullah diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi akan terwujud kalau guru berawal daripada sistem diagnostik. Ini kan mindset, perubahan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan mindset. Tadi Pak Yuharjo mengatakan bahwa untuk ketika suami itu tidak boleh, nggak usah mengganti istri, tapi memoles. Nah, semoga ya Pak Yuharjo, Pak Agung, kita itu ketika kurikulum merdeka ya Pak Ihsan tidak terpaksa terjebak dalam fenomena istiqomah. Kata Pak Denny, istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah. Jadi kita itu harus, mereka ya Pak Agung, mau di luar, dimanapun, nggak boleh istiqomah. Nah itu kata Bu Cita, istiqomah itu apa? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Apa itu cirinya? Kalau di rumah itu HP nggak pernah lepas dari tangannya. Itu istiqomah. Kalau mau azan, HP dikesarungkan, dimasukkan. Itu ciri istiqomah. Nah, itu harus kita bebas merdeka. Nah, itu tentang mindset. Nah, yang kedua ya teman-teman, ciri sebuah sekolah sudah implementasi kurikulum merdeka dengan berhasil apa? Tidak hanya terjadinya perubahan mindset. Apa yang kedua adalah adanya peningkatan skill set, keterampilan. Guru bisa melakukan need assessment, bisa membuat ATP, alur tujuan pembelajaran, bisa membuat modul ajar, bisa membuat perangkat P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila, baik lewat model blockchain maupun reguler. Nah, jadi kalau nanti Ibu Tantri sudah melakukan kurikulum merdeka, maka itu sekolah itu harus siap adanya perangkat, adanya guru terampil. Setiap guru bisa membuat modul ajar, membuat perangkat P5. Nah, itulah bahwa
yang dikehendaki oleh pemerintah lewat kurikulum mereka itu tidak hanya terjadinya perubahan mindset, tapi ada skill set. Bahwa kurikulum merdeka itu menghendaki jurus pengantin baru. Kata Pak Denny apa? Sedikit bekerja, banyak bekerja. Sedikit bicara, banyak bekerja. Dari kata Bu Tantri, hindari untuk sukses kurikulum merdeka memakai jurus pengantin lama. Apa itu? Banyak bicara, sedikit bekerja. Mau tidur, mikirin anak, cucu. Akhirnya banyak bicara. Nah, itulah jadinya skill set, keterampilan. Jadi Bu Endang tadi nanti jadi terampil membuat ATP, modul ajar, terampil melakukan panen di sekolah, P5, itu skill set, keterampilan. Nah, yang ketiga, sebuah sekolah dipandang berhasil dalam kurikulum merdeka di samping ada terjadinya perubahan mindset, skill set. Nah, yang ketiga adalah adanya tool set perangkat. Jadi belum dikatakan sebuah sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum mereka kalau itu di sekolah belum ada contoh modul ajar, belum ada contoh capaian pembelajaran yang didokumentasikan, belum ada contoh ATP, belum ada contoh modul ajar, belum ada contoh P5. Nah, sebuah sekolah Pak Denny disebut sudah kurikulum mereka kalau orang luar di luar sekolah, saya pingin contoh P5, ada di Pak Denny toolsetnya, perangkatnya. Nah, maka teman-teman ingin saya sampaikan, kalau Ibu Tika mendeklarasikan SDIT alam generasi sudah implementasi kurikulum merdeka, maka di sekolah Bu Tika sudah ada siap perangkat kurikulum merdeka. Dari mulai instrumen diagnostik, dari mulai perangkat ATP, contoh modul ajar, sampai P5, sampai ke bentuk rapotnya, ada toolsetnya. Nah, yang terakhir, sebuah sekolah disebut sudah implementasi kurikulum merdeka apabila guru sudah ada perubahan mindset, sudah ada terampil melakukan kurikulum merdeka, sudah lengkap toolsetnya. Yang keempat, sudah munculnya yang namanya culture set, budaya kurikulum mereka. Jadi guru sekarang tidak lagi takut dengan perbedaan siswa. Jadi, guru itu lebih menghargai. Ketika mengajar, nanti Pak Yuharjo mengembangkan 3 budaya. Pertama, to voice, harus bersuara. Setiap orang, saya di sini di bibliotek sengaja mendorong semua orang bersuara, to voice. Ada budaya bersuara, voice, berpendapat. Tidak boleh takut tentang perbedaan, to voice, bersuara. Yang ketiga adalah choice. Siswa didorong untuk memilih. Saya pingin plan A, ini alasannya. Ini pingin B. Jadi cara itu nggak boleh diseragamkan. Kenapa? Ada diferensiasi. Siswa nggak boleh hanya diam, harus bersuara, berpendapat, bertanya, menyampaikan pengalamannya. Bahkan sampai choice, memilih. Saya bikin A, bikin B, boleh diperbolehkan. Tapi ada rasionalnya. Choice terakhir, bahwa siswa apapun materi pelajaran, apapun kegiatannya harus sebagai seorang ownership, pemilik kelas. Dan hadirkan siswa sebagai penonton, diam saja, enggak, harus jadi pemilik. Dia menyampaikan ide, keinginannya, dan itu yang saya terapkan di BIMTEK. Dari awal harus bersuara, berpendapat, memilih, boleh berbeda, dan ownership, pemilik. Nah, itulah 4 misi yang sudah dicapai dari kurikulum merdeka. Pertama, ada perubahan mindset. Kedua, ada peningkatan skill set, keterampilan, bahwa kurikulum merdeka tidak hanya mendorong guru pandai berbicara saja, tapi dia terampil melakukan
diagnostik, terampil melakukan pembelajaran diferensiasi dan yang lainnya. Terampil. Skill set. Yang ketiga adalah adanya toolset, perangkat. Siap dengan itu perangkat. Yang keempat adanya perubahan culture set, budaya. Itulah tentang kurikulum mereka. Baik ya teman-teman. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, saya tadi lihat Pak Juharjo, Ibu Rihasna, begitu para muridnya begitu indah menemani. Saya Pak Deningnya jadi ingat. Saya itu kan sejak Desember tanggal 1 Desember tahun 2022 saya itu pertama CPNS. Saya sejak 2005 saya berubah jadi seorang Widya Iswar. Nah, sampai kemarin Januari terakhir saya itu ya Bu Jamila itu terbiasa berhadapan dengan yang sudah menjadi guru. Ya, kayak teman guru, kepala sekolah, pengawas. Itu selama 22 tahun. Dan itu dilakukannya Pak Yuharjo itu paling lama diklat tatap muka. Jarang yang gini. Jadi guru-guru diundang ke sebuah hotel selama seminggu kita diklat. Sehingga saya itu merasakan untuk para lelaki dewasa itu, saya mengatakannya Pak Yuharjo, Pak Agung, paling lama itu diklat 5 hari. Kalau sudah seminggu terjadi pembiasan penglihatan. Kalau tatap muka, kalau dikumpulkan di hotel, saya pernah waktu di Samarinda, melatih para kepala sekolah SMK. Itu namanya diklat PKB selama 10 hari. Itu Bu Tantri. Baru 5 hari udah curhat. Saya itu kan sibuk. Masa harus 10 hari di hotel dikumpul. Saya itu pengen main dengan anak, dengan istri, dengan cucu. Sehingga ya Bu Jamila setiap mau ke ruang makan, para KS itu lelaki, Pak Denny, Pak Agung, Pak Yuharjo itu nyanyi. Lama tidak main, main tidak lama. Lama tidak bermain, kalau bermain tidak lama. Itu curhat. Nah, lama tidak main, main tidak lama. Lama tidak bermain, kalau bermain tidak lama. Untung ini BIMTEK, meskipun 12 hari ya Pak Agung, dilakukan secara full daring. Jadi Pak Agung bisa main dengan istri, dengan anak, dengan cucu. Bayangkan kalau ini tatap muka Pak Yuharjo dari Bengkulu harus ke Jakarta. Waduh, 12 hari Pak Yuharjo tidak bertemu dengan istri, dengan anak. Nah, ini untuk ya, ini tentang ke-13. Jadi teman-teman, saya akan menyampaikan yang kedua tentang harapan. Umumnya teman-teman itu mengharapkan adanya simplikasi dalam dokumen kurikulum. Jadi jangan sampai membebani guru ya untuk mengajar, yang untuk seabrek dokumentasi. Adanya simplikasi tapi betul-betul simpel, tetapi setiap dokumen yang guru buat dari mulai protap, promes, menurut ajar betul-betul menjadi panduan nyata buat guru, bukan hanya sebatas formalitas administratif. Nah, itu yang saya catat dan saya nanti sampaikan nanti kalau rapat kelulusan dengan tim. Terus teman-teman yang kedua, yang tadi Bu Dewi Cahyani, sampai tadi jam 10 saya melihat di LMS semua peserta yang aktif, alhamdulillah sudah upload tugas akhir. Tapi sayangnya Pak KM, Pak Agung ya, saya sayang sekali dari 30 orang peserta
ada 2 orang yang tidak mengumpulkan tugas akhir. Itu udah saya PA via Mbak Amira kemarin malam tadi sampai tadi pagi tidak mengumpulkan tugas akhir. Saya lihat juga ada bolong, ada LK yang nggak diupload. Jadi ya saya sudah bilang ke Mbak Amira, mohon maaf, sampai jam 12 hari ini saya akan memberikan final decision, keputusan final. Jadi hari ini Pak Agung, Pak Denny, Bu Nopi, Bu Isna, Bu Endang, ya Bu Tantri, semua pun Bu Jamila sudah dapat raport dari saya. Baru 70%, itu hak saya mengantarkan. Nah, 30% ambillah lewat postes. Saya bahkan ya teman-teman siang ini atau mau yang sore malam postes saya doakan diberikan kelancaran dan keberhasilan. Secara physically, kalau peserta yang postesnya lancar lulus, beres postes, berdiri tegak, senyum. Tapi kalau udah beres postes, pas berdiri, aduh, nomor 1 bingung, nomor 2 gelap, nomor 3 nggak tahu. Nah, itu indikator. Nah, nanti kalau udah beres postes berdiri tegak, alhamdulillah, kata Mbak Dewi, puji Tuhan, itu sudah pertanda. Tapi kalau pas beres postes tuh bangun, kuliah itu indikatornya. Saya doakan ya Bu Jamila di Bangka Belitung, orang Jakarta yang sekarang di Bangka, doakan ya. Kata semuanya, saya di UPI punya mahasiswa orang Bangka Belitung 2 orang. Saya itu pernah ke Bangka Belitung. Saya tadi mengatakan baru yang itu yang belum, hanya Bengkulu yang belum, yang lain sudah. Bahkan saya pernah ke Kepulauan Talaud memberikan pelatihan bagi para pengawas. Itu dari Kota Manado pakai Wings itu 1,5 jam. Itu dekat dengan Filipina. Kalau di Bandung, di Bengkulu, saya dipanggil Bapak, Pak. Kalau di sana dipanggil Menir. Dan itu ada dekat dengan Filipina, Menir. Kalau di Manado ada Bukit Kasih, kalau di Talaud ada Taman Kasih, ada gereja Katolik, Protestan, masjid, Advent, semua dijajarkan. Itu namanya Taman Kasih. Nah, kalau kata orang Manado, pas saya datang langsung disambut, Pak Agus, orang semua bersaudara, semua bersaudara. Nah, itu di Manado. Nah, ya teman-teman, itu adalah akhir daripada FGD tentang kurikulum mereka. Sekarang saya langsung kepada penutupan. Sebab saya sudah diamati ya Pak KM, Pak teman-teman, penutupan closing dilakukan oleh masing-masing kelas. Oke ya teman, rasa-rasa saya baru dalam hati baru kemarin saya meminta Pak Agung untuk membuat pengelompokan. Baru kemarin. Nah, sekarang sudah hari terakhir. Nah, teman saya ingin menyampaikan 2 hal ya, Bu Cinta Salpatina Dewi ya, Bu Tika jangan minder, lanjutkan diskusi tentang sekolah inklusif ya di kampus. Nah, saya ingin sampaikan pertama, Pak Agung dan teman-teman, saya mengucapkannya Mbak Amira banyak terima kasih dalam bahasa Jogjanya, matur nuwun sangat ya, sudah didukung oleh teman-teman. Saya tidak akan bisa melaporkan BIMTEK kalau teman-teman semua memboikot ini BIMTEK. Saya sampaikan semua hadir. Masih ya secara terstruktur ada KM, secara culture ada teman-teman semua. Dan semua itu saya sudah mewujudkan terbentuknya
student well-being. Pak Yuharjo sekarang kemarin sudah mulai ada canda men-share acara pernikahan, nggak hanya formal ya. Pak Agung lagi ngamen, itu kan itu sudah terwujud apa kebahagiaan. Nah, itunya saya menyampaikan rasa terharu, makasih atas kebersamaannya. Semoga dari Bapak Ibu menjadi portofolio untuk mengantarkan teman-teman menjadi seorang GPK yang dirindukan buat para siswa, orang tua siswa, orang kepala sekolah dan guru. Sebab saya sampaikan keberadaan PDBK di rumah itu adalah sebagai unwanted child, anak yang tidak diharapkan. Jadi jangan heran kalau nanti Ibu Cita di sekolah ada orang tua PDBK curhat berkeluh kesah. Emang dia itu secara dulu dia tidak mengharapkan anak PDBK. Makanya nanti teman saya sampaikan ya Bu Novi, jadilah menjadi pendengar yang baik buat orang tua PDBK. Bahwa dia itu kalau ke dokter nggak bisa curhat, yang curhat adalah GPK. Jadilah teman-teman sebagai senyum yang memberikan surga buat terus yang kedua teman-teman, saya selama 12 hari mengaturkannya Pak Yuharjo, Pak KM, semua Pak Deni, semua pun saya sebutkan terlalu banyak, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besar. Kalau saya itu selama jadi narsum banyak kekurangan konsep menyampaikan, kekurangan cara mengajar, kekurangan cara menjawab di WA, dan kekurangan waktu. Mohon dimaafkan. Semoga teman-teman ikhlas mau memaafkan. Saya akan bisa legowo membawa uang honor BIMTEK ini kalau teman-teman semua mengikhlaskan. Nanti yang akan ditanya adalah bagaimana sikap peserta yang mengatakan Anda mendapatkan uang dari panitia. Jadi uang itu dari panitia akan di-TF, akan halal kalau saya diikhlas oleh teman-teman. Teman-teman adalah sebagai raja, sebagai pengguna jasa saya. Jadi Bu Jamila, ya, Bu Tantri, Bu Cita, ya, Bu Tika, semuanya Bu Dewi ya. Nah, misalnya itu Bu Cita mohon diikhlaskan atas kekurangan saya. Nah, okenya itu. Terus yang kedua ke Mbak Mira sebagai mereka saya itu saya sampaikan Mbak Mira di Sulawesi matur nuwun sangat yang begitu responsif melaporkan progres setiap hari, setiap malam. Itu teman. Terus yang terakhir nanti grup WA yang sudah dibentuk oleh Mbak Amira, saya persilahkan mau dilanjutkan, monggo untuk ajang silaturahmi Jogja, Bengkulu, Bangka. Sebab dengan adanya WA Group menjadi sebuah fenomena to reach the unreached, menjangkau yang tak terjangkau secara fisik. Jadi kalau Bu bilang nggak harus luring ke Bandung lewat di WA Group, Pak Agus minta apa? Itu jadi saya sekarang monggo ya persilakan. Kalau mau dilestarikan itu WA Group monggo. Tapi nanti kalau teman sibuk dengan WA, saya juga memaklumi. Dan kedua teman, nanti kalau selepas BIMTEK saya itu jarang lagi WA, nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan tentang inklusif, tentang PDBK, tentang apapun, monggo japri saja, japri ya di WA. Tapi bukan sebagai gambaran kalau WA jam 6 sore baru dibalas jam 8, itu artinya saya itu lagi di masjid. Jadi kalau itu HP disimpan di ruang ini di atas, saya jam 6 sore ke masjid, pulang jam 8 malam. Nah, jadi saya itu oleh Bu Nurmaini dari Bengkulu, Bu Cita mau konsultasi, Bu Tika mau bertanya tentang fokus penelitian, mau jadi SPD, saya terbuka.
Saya sekarang kebetulan udah 3 bulan ya Pak Yuharjo berpindah menjadi dosen. Saya itu dari biasa menghadapi yang udah jadi guru, kepala sekolah dan pengawas. Sekarang udah 3 bulan saya itu menghadapi anak saya, mahasiswa. Ya jadi itu jadi harus siapnya Bu Nopi harus muda lagi. Saya itu dulu waktu PI berjenggot kumis. Sekarang saya itu udah dosen, saya itu ya bagaimana jadi guru biar si mahasiswa nggak takut lihat ada jenggot. Ya mungkin sebuah ini ya Bu Tika ya. Nah terakhir atas izin teman-teman dan Mbak Amira, BIMTEK GPK tahap kawasan keterampilan itu kelas nanti 1 dengan resmi saya tutup mengucapkan alhamdulillah. Teman-teman saya doakan dengan doa diberikan kelancaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Amira untuk boleh mengambil screenshot ya. Mbak Endang ya, mohon dimaafkan saya nanti tanggal awal Juli saya mau ke Jogja, tapi mungkin ya karena sikat jadi ya itu Kami saya tunggu Pak ke Jogja ya Bu Dewi ya. Siap. Ya, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Amira saya kembalikan untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan karena sudah ditutup kan. Iya. Monggo Mbak Amira kalau mau diambil foto untuk laporan kepada Tia. On kamera ya, semua dibuka. Ini Zoom terakhir ya, biar saya ingin melihat semua ya. Nah. Baik. 1, 2, 3. Slide 2. Ya. 1, 2, 3. Kompor, Pak. Baik ya, teman ya, saya doakan teman dilancarkan proses ya dan dapat ya terbaik ya, semua dapat ayah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Azan, kami sudah Sehat-sehat. ya. Ayo, assalamualaikum. Ya.